puasa bersama dalam keadaan sehat, segar, bugar. Karena pagi tadi kita juga laksanakan senam bersama, lanjut aktivitas, kegiatan-kegiatan. Semoga yang kita lakukan senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah SWT, dan senantiasa mendapat ridho dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, siang ini Bu Dona minta waktu sebentar terkait kegiatan Bu Dona tentang pemenuhan tugas PPG, ya, OPKG ya. Dan kita ikuti, semoga itu juga memberikan kelancaran pada Bu Dona dan berdampak juga kebaikan untuk kita semua. Dalam kesempatan ini saya sampaikan sekalian untuk nanti pertemuan kita kegiatan mandiri ya Bapak Ibu, penyelesaian latihan kelompok, kemudian Senin kita ada SAS ya, persiapan untuk itu, dan persiapan juga laporan hasil belajar semester ini. Yang mungkin itu dari saya, langsung lanjut ke Bu Dona. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir memenuhi undangan saya untuk tindak lanjut PKG PJOK. Saya akan memaparkan hasil presentasi saya kepada Bapak Ibu untuk kombel belajar, yaitu untuk rencana tindak lanjut. Saya memberi nama kombel belajar ini adalah KUBI, Komunitas Bijak Kreatif, mempresentasikan belajar di sekolah dengan pendekatan kreatif. Kenapa pendekatan kreatif? Karena di PJOK itu anak-anak sudah senang dulu sebelum kita melakukan pembelajaran, karena mereka mungkin pembelajarannya sudah di luar seperti itu. Nah, di sini saya mengambil tema yaitu pelik sem. Apa itu pelik sem? Apa itu pelik sem? Pelik sem adalah petang dari plastik. Jadi bola petang kita buat dari plastik. Sem itu adalah permainan. Jadi anak-anak bisa membuat permainan atau bisa membuat mereka menjadi juri ataupun menjadi atlet itu sendiri. Untuk selanjutnya adalah latar belakang. Pendidikan berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menerapkan presentasi pendidikan dalam situasi di mana mereka harus menyelesaikan proyek atau kompleks dalam keterbukaan. Nah, di sini saya mengambil titik fokus pada permainan bola petang, karena bola petang itu tersendiri di SMP Negeri 9 juga belum banyak, atau kita mempunyai alat dan bahannya juga belum banyak, karena terkendala yang pertama adalah harga. Satu paket itu harganya mungkin tidak bisa kita beli, karena satu paket itu hanya 3 bola Ibu Bapak. Jadi gimana caranya anak-anak tetap mendapatkan materi pembelajaran ini dengan baik dan benar, tapi tidak menggunakan barang yang asli atau kita modifikasi ulang seperti itu. Selanjutnya, ya, ini tujuan program saya adalah, tujuan dari kegiatan ini adalah peserta didik diajak kerjasama membuat bahan ajar permainan petang dari bola plastik yang diisi dengan semen atau pasir, dan peserta didik mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan model SEM. Model SEM itu tersendiri, anak-anak bisa menjadi juri pada saat di dalam kelas. Jadi ada yang separuh nanti jadi atlet, separuhnya nanti dan jadi juri. Jadi pada saat dia di SMA, dia sudah mengenal apa itu kata SEM. Jadi bisa membuat turnamen sendiri, membuat perlombaan sendiri. Anak-anak sudah mengetahui itu. Jadi mereka juktisnya seperti, oh ada yang juri, ada yang bagian score sheet, ada yang bagian timer, seperti itu. Terus yang pertama adalah peserta didik mampu membuat bola petang dari bola plastik yang diisi dengan semen atau pasir. Jadi
Ini sudah saya terapkan di kelas 7 awal, jadi anak-anak membuat sendiri di rumah per anak. Jadi kegiatan petang itu atau olahraga itu biar tidak semuanya menunggu, karena bola itu sudah punya masing-masing, satu orang bikin 2. Jadi mereka tetap bisa melempar atau melakukan kegiatan aktivitas olahraga dengan bola yang mereka bikin. Seperti itu. Untuk yang kedua, melalui pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik dapat memiliki gaya dalam belajar melakukan lemparan. Peserta didik mampu membuat bola petang dari plastik yang diisi semen. Jadi itu. Untuk yang ketiga, peserta didik mampu menjadi juri dan melakukan pembelajaran SEM. Capaian dan langkah-langkah hasil yang diharapkan. Yang pertama, dampak peserta didik mampu membuat alat ajar bola petang dengan bola plastik. Peserta didik mampu melakukan mengukur jatuhan yang tepat untuk mendekati bola poin. Jadi pada saat kegiatan petang atau permainan lomba petang, itu gimana caranya kita mendapatkan poin adalah mendekatkan bola yang besar kepada bola yang kecil. Jadi targetnya itu di bola yang kecil. Jadi mereka tahu, oh tekanan saya segini, lemparan saya segini, seperti itu. Jadi tidak melebihi, kalau tenaganya kuat sampai 10 meter seperti itu, tidak. Jadi mereka sudah bisa, oh kalau dekat jaraknya tenaga saya harus setengah, tenaga saya harus banyak, seperti itu. Untuk langkahnya adalah perencanaan, yang kedua penelitian, yang ketiga pengembangan, yang keempat adalah implementasi, yang kelima adalah refleksi. Hasil yang diharapkan, terbentuknya alat agar bola petang, terlaksananya pembelajaran berdiferensi bergaya SEM. Struktur program atau kemitraan dalam komunitas belajar. Yang pertama, subjek. Peserta didik terlibat adalah peserta kelas 7, karena kegiatan ini hanya ada di kelas 7 saja. Jadi anak-anak yang dulunya di SD sudah pernah mendapatkan apa itu permainan petang, kita kembangkan di SMP, karena nanti biasanya ada yang namanya kerjukot, kejurda yang diambil biasanya dari SMP. Nah, untuk attention, waktu pelaksanaan pembuatan alat ini diperlukan waktu kurang lebih dari 2 minggu. Jadi anak-anak membuat sendiri-sendiri di rumah. Jadi awalnya di sekolahan kita memberikan arahan, oh nanti buatnya seperti ini, nanti diterapkannya di rumah. Seperti itu. Terus keterhubungan dari pemanfaatan aset yang ada seperti aset manusia, aset sosial, dan aset politik, maka semua bisa berkolaborasi dengan program ini terlaksana. Jadi program ini terlaksana adanya komunikasi antara Bapak Ibu guru dan peserta didik. Di sini juga saya menerapkan bukan hanya pembelajaran olahraga saja, anak bisa memiliki pembelajaran IPS, yaitu bersosialisasi. Jadi mereka bisa berkelompok. Oh, caranya berkomunikasi yang baik, yang benar bagaimana? Seperti itu. Untuk yang kedua, bisa terhubung dalam matematika. Jadi anak ini, oh berapa kalau jatuhan segini, panjangnya segini, bisa ditentukan. Seperti itu. Terus untuk pembelajaran IPS adalah di struktur organ atau struktur badan tubuh. Selanjutnya, kapasitas yang dimiliki, kapasitas fisik. Sekolah mempunyai lapangan yang luas sehingga materi petang bisa terlaksana dengan baik. Sumber dayanya, komunitas ini memiliki sumber daya manusia yang merupakan aset manusia yang memiliki berpikir kelebihan untuk terlaksananya program yang mendukung tercapainya tujuan belajar. Lalu peserta didik mampu belajar bekerja sama karena mereka salah satu aset yang berperan sebagai student leader. Rencana evaluasi. Yang pertama adalah waktu. Evaluasi akan dilaksanakan 2 bulan setelah kegiatan terlaksana. Teknik evaluasi dilakukan terhadap peserta didik dan anggota kelompok belajar terlibat melalui angket. Evaluasi selanjutnya adalah evaluasi yang dilakukan untuk melakukan perbaikan atas program yang dilaksanakan. Tantangan, kemungkinan tantangan yang akan dihadapi, yang pertama adalah sulitnya mendapat bola dengan harga yang terjangkau dan jumlahnya yang banyak.
Lalu yang kedua adalah bola petak tersebut terbuat dari semen atau pasir, cenderung mudah rusak atau retak. Yang ketiga, tidak adanya lapangan yang berkerikil untuk melakukan latihan yang berbeda atau situasi yang berbeda dalam pembelajaran saya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya juga berterima kasih atas waktunya Ibu Ida sebagai Ketua Kombel pada hari ini. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dua tanggapan. Mangga. Ya, Bapak. tadi sebelum ketersediaan sarana itu ada dampak sosial, ada dampak IPS atau apa itu terus keterhubungan itu, maksudnya keterhubungan dengan materi mapel lain itu maksudnya apa? Keterhubungan dengan mapel lain. Jadi di olahraga itu bukan olahraga saja mapel yang bisa dilaksanakan, tapi bisa kolaborasi dengan materi-materi yang di pembelajaran berbeda, seperti IPA tadi, terus seperti matematika, seperti IPS. Kalau untuk IPS mereka bisa bersosialisasi antar teman-temannya. Jadi kalau membuat satu grup kan biasanya petak ada yang single, double, dan triple. Nah, untuk yang double dan triple mereka bisa berbaur dengan teman-teman yang lain, tidak satu genre. Jadi tidak harus cewek-cewek, cowok-cowok seperti itu. Kalau bisa Bu, diusahakan bisa terhubung dengan mapel bahasa Jawa. Bisa komunikasikan. Nanti saya menggunakan hitungan pakai bahasa Jawa maksudnya Pak ya. Jadi anak-anak biar ngitung, oh habis 3 berapa? Nggih sampun ngaten Mbak. Ada lagi satu lagi monggo sebelum ditutup. Ya, melanjutkan dari Pak Yanto tadi, jadi memang menjadi inspirasi juga sebenarnya ketika seandainya ada kolaborasi juga dengan mapel lain. Jadi ketika ada pelaksanaan itu, kemudian misalnya dari matematika terus ada asesmennya yang diambil dari pelaksanaan itu kan akan jadi ada kolaborasi. Jadi maksudnya lebih actionnya ya lebih dikolaborasikannya seperti itu. Memang kalau dalam pemikiran yang PJOK bisa ini, tapi ketika itu juga terkomunikasikan dengan mapel yang bersangkutan kan jadi bisa memang benar-benar action berkolaborasi. Itu terus seandainya judulnya petik SEM gitu, memungkinkan petik SEM. Bagus petik lagi. Petik seandainya petik SEM, memungkinkan kan plastik dan dari awalnya tuh mau petik SEM, cuma petik itu kan mengambil saja. Kalau klik itu kan kita bisa melihat semuanya secara fokus kan gitu kan maksudnya. Klik itu melihat bentukan. Oh itu alasannya Mbak. Iya, Masalahnya terlalu pelik. Ya itu masalahnya terlalu pelik, terlalu rumit gitu. Ya kalau petik kan juga Ini nggak pelik, yes. Mas. Ya. Maksudnya takutnya Pak Yanto kepleset gitu loh maksudnya. Jadi kalau petik set gitu mungkin lebih aman. Oh, iya cukup. Sedikit tambahan dari saya, untuk kolaborasi nanti bisa diambil dari mata pelajaran semuanya. Saya sama olahraga sama IPA, kita bareng-bareng di lapangan. Yang satu mengambil gaya follow stroke atau gaya lanjutan, jadi bisa melihat oh anak ini di dalam IPA itu bisa mengikuti gaya lanjutan tubuh atau tidak, itu bisa mendapatkan nilai. Di saya juga bisa mendapatkan nilai tentang jatuhannya bagaimana. Terus untuk di matematika juga bisa, seumpamanya nanti Bu Tia, Bu Vitia atau Bu Erna pengen ya wis biar anakku nanti menghitung di lapangan bagaimana gitu, bisa nanti. Jadi saya mengambilnya dari sisi untuk tenaganya, bisa nanti untuk matematika di
sisi dalam perhitungan seperti itu. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Devi, Itu masih ada, ya saya tambahi bahwa ini bagus sekali, bisa jadi inspirasi yang lain juga dalam best practice gitu ya. Oke, Bu Dona memandu berdoa ya. Singkat Bu. Ini baru saja dari TGRI Bu. Untuk